Shalom, perkenalkan nama saya Theophilus Masada Purba, NPM 217555066. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan PSAK 1. Perubahan PSAK 1 tahun 2015. Berlaku efektif 1 Januari 2017. Amandemen PSAK 1 ini terkait prakarsa pengungkapan klarifikasi terkait penerapan syarat. 1. Materialistis dan penggabungan. Tidak mengaburkan dan mempertimbangkan seluruh fakta pengungkapan. Spesifik tidak diperlukan jika tidak material. Kedua, informasi yang disajikan. Informasi tambahan jika penyajian tersebut relevan dalam kurung subtotal. Subtutorial berisi pos yang diukur sesuai PSAK. Judul dan subjudul agar jelas dan mudah dipahami. Disajikan konsisten antar periode. Tidak mengutamakan subtotal. Rekonsiliasi jumlah total dan subtotal. Ketiga, struktur catatan atas laporan keuangan praktis dan sistematis. Referensi silang mengutamakan aktivitas yang paling relevan dalam memahami kinerja dan posisi keuangan. Pengelompokan informasi berdasarkan cara pengukuran atau mengikuti urutan laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan entitas. Tujuan laporan keuangan ini: 1. Laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan. Contohnya, manajemen dan para investor yang akan suntikan dananya ke suatu entitas atau perusahaan. Laporan keuangan lengkap. A. Laporan keuangan. B. Laporan keuangan laba rugi dan penghasil komprehensif lainnya. C. Laporan perubahan ekuitas. D. Laporan perubahan ekuitas. E. Laporan arus kas PSAK 2. F. Catatan atas laporan keuangan. G. Informasi komparatif periode terdekat sebelumnya. H. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya, retroaktif kesalahan. PSAK 1 menyajikan laporan keuangan latar belakang perubahan 2013 EFF 2015. Yang pertama adalah perbaikan dengan menggunakan istilah yang lebih tepat. Kedua, pengaruh perkembangan PSAK lainnya yang belum dikeluarkan tahun 2009. 3. Mengikuti perubahan terakhir IAS 1 tahun 2010. Pemisahan penghasilan komprehensif lainnya dan penyajian informasi komparatif. 4. Efektif berlaku 1 Januari 2015. Untuk ruang lingkupnya, entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Bertujuan umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kedua, pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Laporan keuangan EFF 2015. PSAK 1. Penyajian laporan keuangan. Kompen dan tanggung jawab laporan keuangan. Karakteristik umumnya: yang pertama, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SHK. 2. Kelangsungan usaha. 3. Dasar akrual. 4. Material dan agregasi. 5. Saling menghapus. 6. Frekuensi pelaporan. 7. Informasi dan komparatif. 8. Konsistensi penyajian. Untuk identifikasi laporan keuangan, yang pertama ada laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang ketiga,
laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Identifikasi laporan keuangan. Entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Menyajikan informasi berikut. Yang pertama, nama entitas dan periode laporan. Kedua, apakah laporan suatu atau kelompok. Ketiga, tanggal akhir periode atau periode yang dicakup. Keempat, mata uang pelaporan. Kelima, pembuatan. Laporan posisi keuangan dalam kurung neraca. Yang pertama, perubahan definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali dalam kurung non-controlling interest. Yang kedua, penyajian kepentingan pengendali sebagai bagian ekuitas dan bagian laba bukan sebagai pengurang laba. Ketiga, urutan penyajian laporan keuangan dalam ilustrasi menurut PSAK 1 berbeda dengan IAS 1 dalam kurung aset tidak lancar. Yang keempat, minimum line item. Penyajian neraca untuk nilai material ini disajikan secara terpisah. Namun jika tidak material dijelaskan dalam kelompok, namun tetap ada penjelasan terpisah. Ini untuk aset dan liabilitas menurut PSAK dan IAS 1. Asetnya ada aset lancar dan aset tidak lancar. Di PSAK 1 ini ada aset lancar dan tidak aset lancar. Liabilitasnya liabilitas jangka panjang, jangka pendek, liabilitas jangka panjang, ekuitasnya hak non pengendali, dan ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik induk. Untuk IAS 1 dan ekuitas, aset dan ekuitasnya, aset tidak lancar, ekuitasnya hak non pengendali, aset lancar, ekuitasnya yang didistribusikan, ekuitasnya liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Laporan posisi keuangan. Informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Kedua, penyajian lain sendiri atau dalam notes tergantung dari materialistis informasi tersebut. Ketiga, pembedaan aset lancar dan tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Minimum line 1. A. Aset tetap. B. Properti investasi. C. Aset tidak berwujud. D. Aset keuangan dalam kurung tidak termasuk jumlah yang disajikan pada E, H, dan I. F. Investasi dengan menggunakan metode ekuitas. G. F. Aset biologi. G. Persediaan. H. Piutang dagang. I. Kas dan setara kas. J. Total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki sebagai aset yang dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58. K. Utang dagang dan utang lainnya. L. Provisi. M. Liabilitas keuangan dalam kurung tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam K dan I. Minimum line item 2. N. Liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46. O. Liabilitas dan aset untuk pajak tangguhan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46. P. Liabilitas yang termasuk dalam kelompok yang dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58. Q. Kepentingan non pengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas. R. Dan modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
Pos dalam laporan. Pos tambahan judul, subjudul, subtotal boleh disajikan sepanjang itu relevan. 2. Jika menyajikan aset lancar dan tidak lancar, maka aset atau liabilitas jangka panjang tangguhan tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar (liabilitas jangka pendek). 3. Penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah. Keempat, kecuali penyajian yang berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan, maka digunakan urutan likuiditas. Kelima, perusahaan keuangan berdasarkan likuiditas. Keenam, pemisahan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari 12 bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas jika nilainya digabung. Aset lancar. Klasifikasi aset lancar jika mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakan dalam siklus operasi normal. Memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Mengharapkan dan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Kas atau setara kas (PSAK 2), laporan arus kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Penyajian laporan keuangan atau CALK, subklasifikasi yang disajikan dan diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas. Penyajian atau pengungkapan entitas. 1. Jumlah saham modal dasar. Modal diterbitkan dan disetorkan penuh nilai nominal. Rekonsiliasi jumlah saham beredar. 2. Sifat dan tujuan setiap pos cadangan ekuitas. 3. Jika modalnya tidak terbagi dalam saham, perubahan selama periode setiap jenis kepentingan, hak istimewa, dan pembatasan dari setiap komponen. 4. Reklasifikasi. Perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, retrospektif atau reklasifikasi. Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode sebelumnya, sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum jika a. Entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. B. Penerapan retrospektif penyajian kembali atau reklasifikasi memiliki dampak atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. Entitas menyajikan 3 laporan posisi keuangan pada akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan awal periode. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.